Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue si Asep dari bengkel Merdeka Motor. Guys, semoga kabar lu semua sehat ya. Oke. Nah, kita sekarang lagi ngerjain. Wah, ngerjain apa nih? Ngerjain mobil tentunya. Ya, gue lagi ngerjain mobil ini sama Pak Akum gitu ya. Berdua nih, sama Firman 3. Jadinya total bertiga orang. Ya, nah jadi gini teman-teman, ini mobil Toyota Alphard 2004 gitu ya. Ada permasalahan di bagian transmisi maticnya. Jadi waktu kita masuk di D, mobil tuh nggak langsung jalan. Kan umumnya matic kalau kita pindah ke D kan tuasnya itu ya mobil langsung jalan ya tanpa digas pun. Nah ini waktu dia di D nggak mau jalan, ketika kita gas gini sampai panas mungkin ya 3000 rpm, cedak gitu ya. Wah pokoknya mengagetkan banget ya. Nah jadi apanya yang rusak, kemudian berapa biayanya, kemudian pertimbangannya kita ganti set, apakah kita overhaul, kita lihat-lihat satu persatu ya kan. Pertimbangannya mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal gitu guys ya. Terus kemudian ada garansi apa enggaknya, kemudian berapa lama pekerjaannya. Yuk kita tanya sama mekaniknya Pak Akum. Ya, mari. Ya, nah ini Pak Akum lagi bongkar-bongkar nih. Ya, Pak Akum. Ini kan kita lagi bongkar-bongkar matic Pak Akum ya. Gimana Pak Akum nih? Serumit apa nih pengerjaannya Pak Akum sebelum maticnya sampai turun nih Pak Akum nih? Ini rumitnya Pak, bongkar pasangnya karena buka cross member Pak. Ini kan sudah turun nih, lagi dibuka, dipretelin Pak, dicek satu persatu. Jadi belum kebuka total nih Pak, lagi mau ngebuka body palep dulu Pak nih. Oke. Ya. Nah Pak Akum nih, kalau untuk kan biasa customer suka nanya nih. Ya Pak. Ini masalahnya apa sih nih? Kok bisa sampai begini Pak Akum nih? Kira-kira aja dulu Pak Akum. Apa nih menyebabkan dia sampai digas apa tuh masuk di dia tuh nggak mau jalan nih Pak Akum nih? Oh, ini Pak banyak kemungkinannya Pak. Bisa juga dari seal-sealnya udah pada kering. Terus dari saringan ini nih dia mempet, terlambat ganti atau ada gram-gramnya. Ganti olinya Pak Akum ya? Nah mungkin bisa juga terlambat ganti oli ini bisa. Jadi motornya jadi mempet. Siap. Ya. Nah, berarti Pak Akum kemungkinannya tadi itu ya. Kemudian kalau untuk estimasi waktu pengerjaannya nih, ngebongkar sampai turun. Terus nanti kita bongkar maticnya nih berapa lama nih Pak Akum nih? Ya sekitar 5 harian Pak. 5 harian ya teman-teman ya. Biar bersih Pak, dibersihin, cuciin ya kan. Nah, teman-teman Merdeka Motor, jadi kalau kalian mau tahu ya proses pengerjaannya ini mulai dari mobil didongkrak di jack stand, kemudian sampai cross membernya turun, kemudian sampai transmisinya turun, kemudian dibongkar sama Pak Akum seperti ini, sampai kemudian nanti dicuci bersih, ya kan, terus kemudian dicek satu persatu mana yang rusak, ya kan, sampai kemudian kita rekomendasikan part-part apa aja yang rusak. Nah itu butuh waktu kurang lebih 5 hari ya Pak Akum ya, karena kan ini harus benar-benar diteliti ya dengan seksama ya, nggak boleh sampai salah dugaan ya teman-teman gitu ya. Jadi prosesnya kurang lebih sampai ke estimasi 5 hari ya. Dan nanti apa aja yang rusak, berapa biayanya baru ketahuan setelah nanti ini udah dibersihkan semua ya. Gitu teman-teman ya. Nah lanjut nih Pak Akum. Kalau misalkan nih tadi, kalau kita ngomong kasaran lah, kadang-kadang customer suka nanya nih sama kita nih. Iya, Pak. Berapa sih Kang estimasinya nih kalau sampai contoh lah kita ganti satu gelundungan atau kita overhaul, lebih hemat yang mana gitu kan. Nah untuk kasih contoh yang seperti ini sebaiknya gimana Pak Akum nih? Kalau di overhaul nih kita umumnya ganti plat kupling, set, packing set. Nah nanti dilihat nih masalah body palepnya, dia masih cukup dibersihin apa harus ganti satu set. Kalau sampai harus satu set body palep diganti bisa nyampe sekitar 13-14 lah. Itu di luar jasa Pak Akum ya? Di luar jasa. Luar jasa teman-teman. Ya. Oke. Nah itu dia yang diganti ya kata Pak Akum. Ya. Tadi ada packing, ada kanvas
matic dan sebagainya teman-teman ya. Kurang lebih segituan. Terus oli tentunya, filter matic tentunya, vakum ya. Ya, betul. Pak. Sil-sil, o-ring ya dan sebagainya. Nah kalau misalkan vakum nih, ternyata biaya overhaulnya lebih mahal nih vakum. Ya kan? Kalau kita terus kemudian juga kita bandingin ternyata harus ganti rumahnya lah. Ya. Kan tentu kan pasti mahal vakum ya. Ya, mahal, Pak. Mendingan ganti gelondongan dong vakum ya. Mendingan ganti bolondongan, Pak. Ah, kalau ganti gelondongan berapaan tuh vakum tuh? Paling barangnya aja bisa sekitar 15-an, Pak. Nah, teman-teman, ya kalau kita mau ganti satu gelondong gini ya, Singapura berarti vakum ya? Ya, Singapura. Nah, Singapuran itu kurang lebih biayanya ya untuk spare partnya aja itu 15 juta ya satu set ya. Nah, untuk jasanya berapa vakum? Paling untuk jasanya bongkar pasang bisa 3,5-an, Pak. Kenapa mahal vakum ya? Kenapa nggak murah Karena sih? ini ngebongkar itu, Pak, tuh cross member. Oh, gitu teman-teman. Ya, kalau yang model lama buka cross member, terus mesinnya juga mesti digantung begini, Pak. Mesti gantung kayak gini ya, makanya dia agak mahal ya. Agak ribet lah gitu. Kalau komplit satu gelondongan gitu juga mahal. Apa karena ada garansi juga vakum dari kita? Garansi. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan beli dari langsung orangnya itu biasanya menggaransi pemasangan. Ya. Nah, kenapa kita mahal? Karena kita ngasih garansi selama 6 bulan vakum ya. 6 bulan, Pak. Tuh, jadi teman-teman yang punya mobil yang sama seperti ini, Alphard ya, 2004 yang 4 silinder. Kalau kalian ada keluhan yang sama mau ganti ya, budgetnya kurang lebih di angka 18.500.000 vakum ya. Ya, sekitar. Kalau kita ganti satu gelondongan. Nah, kenapa mahal? Karena kita ada garansinya, gitu ya. Seperti itu. Dan juga kita gantiin oli maticnya, filter maticnya gitu vakum ya. Ya, betul. Bukan hanya beli kemudian kita pasang kan vakum ya. Iya. Gitu. Oke teman-teman, ini lagi dibongkar-bongkar si transmisinya. Nah nanti baru dicek satu persatu. Kalau misalkan nanti kita sudah ketahuan apa saja yang rusak dan kira-kira biayanya lebih bengkak, ya kita sarankan untuk beli yang gelondongan ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, Pak Akum ada lagi Pak Akum yang mau sampaikan? Sementara cukup, Pak. Nanti dilanjut lagi ini kalau sudah kebongkar semua, Pak. Oke, sip Ya, siap. teman-teman. Ya, Pak. Ya, jadi begitu dulu video kita tentang Alphard ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, memang proses bongkar pasangnya tuh memang susah dia ya. Ya kalau kalian lihat nih, ini kenapa sih digantung kayak gini nih? Ya, pertanyaan kenapa digantung? Karena si cross membernya itu atau dudukan engine-nya itu sama transmisinya dibongkar nih teman-teman. Nah dia kayak gini nih, dibongkar gitu ya. Nah dibongkar seperti ini. Nah ini kan rumit ya, gitu rumit sekali pengerjaannya teman-teman. Gitu ya. Terus juga, oh iya, lupa nanya sama Pak Akum. Baik lagi. Pak Akum tadi lupa nanya, iya kan? Nah, ini kalau tadi misalkan dibiarkan seperti itu nih, ngejedak terus kayak gitu. Apa yang rusak nih Pak Akum nih? Oh, itu banyak, Pak. Dari dalam maticnya iya, kiri-kirinya, mangkok kuplingnya, terus kalau di bagian luar tuh buat as rodanya, ya CP jointnya. Dari rem juga kalipernya bisa cepet aus karena dia sering ngegentak posisi awal masuk kan. Karena dipaksa masuk 3000 rpm baru masuk ini. Oke. Ya. Nah, teman-teman gitu ya informasinya ya. Jadi kalau misalkan lu paksain, ya oke, nggak masalah. Jalan tetap jalan gitu kan. Cuman lu bayangin aja misalkan lu lagi mundur terus mau maju, ya kan di belakang lu banyak mobil, ngelakson, ya kan sampai mobil di jalan, kan ribet ya kan. Nah terus kedua tadi Pak Akum bilang ada dampaknya ke yang lain-lain. Seperti tadi as roda pasti rusak, ya kan. Dan tadi Pak Akum bilang ya, ada bagian lain yang rusak juga gitu teman-teman. Oke, jadi kalau mobil udah ada gejala kerusakan, ya segera diperbaikin. Jangan sampai nanti merembet kemana-mana. Harusnya biayanya ringan, malah jadi berat. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dulu video konten kita dari Bengkel Merdeka Motor yang berada di Jalan RC Veteran Raya nomor 20 ya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian boleh datang ke bengkel kami ya di Jakarta Selatan. Oke ya, segitu dulu video kami. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah malu bertanya. Karena apa? Malu bertanya sesat di jalan. Oke guys, gitu dulu dari channel YouTube bengkel kita Merdeka Motor. Bantu kita subscribe. Itu yang pertama. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan ya. Itu dulu. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.